Kenapa orang yang suka menceritakan orang lain itu tidak ada capeknya? Yang pertama, karena suka. Suatu perbuatan, kita suka, kita tak capek. Makanya orang yang menghafal Quran, karena dia suka, dia tak capek. Kita yang menengoknya pula yang capek. Coba baca biografi Buya Hamka yang ditulis anaknya. Buya Hamka duduk membaca Quran 7 juz. Waktu ditanya anaknya, kenapa ayah lama duduk? Untuk supaya hatiku jangan teringat pada almarhumah ibumu. Waktu itu baru meninggal istri. Karena suka. Kalau kita suka, kita tak capek. Makanya apapun pekerjaan, adik-adik kalian kuliah, masuklah ke fakultas jurusan yang kalian suka, supaya tak capek. Kalau kalian tak suka, kalian stres. Lulus PNS di tempat kalian tak suka, itu tak sampai pensiun kalian mati. Karena kalian tak suka. Tapi kalau suka, kalian menikmati. Kalau kalian tak suka berhadapan dengan orang banyak, grogi, kalian sukanya di belakang komputer, kalian masuk jadi programmer. Kalian hidup sama komputer aja. Nikah pun sama komputer. Tapi kalau kalian sukanya sama orang banyak, carilah yang program jurusan yang sama orang banyak. Menikmati. Dia sukanya menceritakan orang, dia tak capek. Kita yang mendengar pula yang capek. Yang kedua, baru ada godaan setan. Jadi setan itu sistem kerjanya, dia hanya mengipas aja. Setengah mati setan mengipas, kalau tak ada percikan api, tak jadi. Makanya kalau ada percikan api, padamkan. Karena setan itu kerjanya hanya memanas-manasi aja. Jadi kalau ada orang yang suka memanas-manasi, berarti tak ada saya bilang gitu. Nah, jadi kenapa tak berhenti? Pertama karena suka, yang kedua karena godaan setan. Setan bekerja yang kedua. Inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Hambaku, kata Allah, kau tidak bisa rusak mereka wahai setan. Makanya begitu ada orang mengajak cerita aib, langsung tutup. Mohon maaf ya, ada pula miss call masuk, saya ke sana dulu. Kalau tidak, dia akan terus berlanjut, kita angguk-angguk. Namanya dapat juga dosanya, ya dosa angguk-angguk. Menganggukkan dia, iya betul, iya betul ketika betul. Dapat juga dosa, nama dosanya dosa angguk-angguk. Katanya dosa istri ditanggung suami. Siapa pula bilang begitu? Tapi sudah dikasih tahu jangan buka aurat, jangan. Dosa anak ditanggung orang tua. Ini ceritanya panjang. Kullukum ra'in, setiap kepala rumah tangga, mas'ulun ar-ra'iyati. Dia bertanggung jawab terhadap anak istrinya. Itulah dalil suami menanggung dosa istri dan dosa anak. Kalau dia tak mengajar istrinya menutup aurat, tak mengajar istrinya sembahyang, tak mengajar mengaji, dia menanggung dosanya. Sudah diajarnya istrinya sembahyang, sudah diajarkan mengaji, dibawakan ustadz, dibawa ke masjid, bininya tak patuh juga, dosa tanggung masing-masing. Wala taziru waziratung wizra ukhra. Anak sudah dimasukkan ke pondok, dikasih makan halal, cakap tak berhenti, tunjuk ajar. Kau jangan bergaul dengan orang tak baik, jangan sampai tak sembahyang, kau nanti sekolah jauh, jangan pacaran, hati-hati. Maka dosa tanggung masing-masing. Tak ada dosa transfer, tak ada dosa jariah. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Ayat lain, wa allil insani illa ma sa'a. Orang menanggung dosanya sendiri. Kepala rumah tangga menanggung dosa anak istri karena tidak memberikan pendidikan sebagai kewajiban. Kalau sudah diberikan, maka tanggung masing-masing. Jelas? Alhamdulillah. Jadi kalau ada orang bilang Ustaz Somad itu tak jelas, handphone dia tak betul. Jika kita mengetahui hal yang benar dan terjadi perbedaan pendapat dengan orang lain, mana yang lebih utama? Menyampaikan kebenaran atau menghindari perdebatan? Manhajuna manhajul bayan. Manhaj kami, kata guru-guru kami di Al-Azhar,
manhajul bayan. Kita mesti menjelaskan mazhab kita. Saya tulis buku 37 masalah populer untuk menjelaskan mazhab saya. Bahwa talqin itu ini dalilnya. Bahwa tahlil itu ini dalilnya. Bahwa tarekat itu ini dalilnya. Bahwa sayyidina itu ini dalilnya. Bahwa usolli itu ini dalilnya. Tapi saya tidak ingin mengajak saudara saya untuk ikut mazhab saya. Saya hanya ingin dia menghormati, jangan sampai membenci, padahal ini masalah khilafiyah. Jadi kalau kita ditanya orang apa dalilnya, kita mesti sebutkan dalil, jangan diam. Kau tadi buat ini apa dalilnya? Ya kita berlapang dada aja lah. Mana bisa berlapang dada, dia tak tahu. Kita sebutkan, ini dalilnya begini, ini dalilnya begini. Supaya apa? Maka saya tulis khilafiyah itu bukan untuk mengajak orang untuk ikut saya. Nata'awan fi mattafaqna wa nata'adzar fi makhtalafna. Pada perkara yang kita sepakati, mari kita beramal bersama-sama. Pada perkara yang kita berbeda pendapat, mari kita berlapang dada menerima perbedaan. Selama masih ahlus sunnah wal jamaah. Saya bekerja di salah satu international school di Pekanbaru. Muridnya itu 30 orang muslim. Dari 30 orang muslim hanya 3 orang dalam satu kelas. Dan semakin hari saya semakin banyak mendapat pengetahuan tentang agama lain. Saya takut Pak Ustadz mau resign. Tapi di sini gajinya lebih besar. Apa yang harus saya lakukan Pak Ustadz? Apakah dengan bekerja di situ menambah amal iman? Illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Saya kalau kerja di situ saya bisa berdakwah Pak Ustadz. Saya bisa menyelamatkan orang. Teruskanlah. Innal insana lafi khusrin. Manusia ini rugi. Illal ladzina amanu wa amilus shalihati. Kalau saya di situ saya bisa ambil kurikulumnya Pak Ustadz. Bagus. Saya ambil manajemennya Pak Ustadz. Bagus. Saya bisa berdakwah Pak Ustadz. Bagus. Tapi kalau iman kita yang tergerus, sholat Jumat tak bisa, mengajarkan agama tak bisa, maka hadis kita subuh ini 3. Man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu bima atah. Itulah orang yang beruntung. Orang yang beruntung bukan orang yang gajinya besar. Yang paling beruntung adalah aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu bima atah. Islam, rezekinya cukup dan dia diberikan rasa qanaah dalam hati. Nah, jadi pikir baik-baik. Kalau gitu saya pertahankanlah agak setahun nih Pak Ustadz. Saya copy manajemennya, saya ambil metodenya, nanti saya keluar dari situ, saya buat sekolah macam itu. Mantap, bagus. Cara membuat yayasannya, studi banding ke Almanar. Metode yang tadi dari sekolah itu ambil. Bahasa Inggrisnya bagus, ambil. Fisika kimianya mereka menang olimpiade, ambil. Rekrutmen gurunya bagus, ambil. Khutmah sofa da'ma kadar, ambil yang jernih, buang yang keruh. Al-hikmatu dhallatul mu'min. Hikmah itu milik orang beriman. Aina wajadaha fahu ahaqqu biha. Di mana dia mendapatkannya, maka dia berhak untuk mengambilnya. Walaupun dari sekolah tak Islam. Selama dia hikmah, ambil. Kertas terakhir. Mohon doanya Pak Ustadz, anak saya bisa jadi imam Masjidil Haram. Banyak orang Indonesia jadi imam Masjidil Haram. Terlambat sholat waktu umroh. Sampai ke Masjidil Haram, sholatlah selesai. Nah, itulah jadi imam Masjidil Haram. Banyak orang Indonesia menjadi imam di Masjidil Haram gara-gara terlambat sembahyang. Dia mengajak bis dari Aziziyah. Nah, sampai situ rupanya Imam Sudes lah pulang. Imam Mu'aikli lah pulang. Imam Bandar Bali lah pulang. Imam Huzaifi lah pulang. Saya Imam Wa'ang lah. Ikulah doa Ustaz Salman Batang. Yang mau jadi imam di Masjidil Haram. Jadi ada anak lajang dari Bukit Tinggi, merantaulah ke Makkah. Sampai di Makkah menghafal Quran, sampai Makkah belajar hadis, belajar fikih, sampai akhirnya
Rupanya kalau ada tuah di badan, pasir digenggam menjadi intan. Menikahlah dengan anak saudagar kaya keturunan Kurdi, namanya Syekh Soleh Al-Kurdi. Menikah dengan anak Syekh Soleh Al-Kurdi. Syekh Soleh Al-Kurdi ini dekat dengan penguasa Makkah waktu itu. Makkah waktu itu belum King Saud, belum Saudi Arabia. Malik Abdul Aziz belum mencaplok Makkah Madinah lagi. Waktu itu namanya masih Hijaz, otonomi khusus dipimpin oleh Syarif Hussein. Syarif Hussein imam, makmumnya Syekh Soleh Al-Kurdi. Soleh Al-Kurdi membawa menantunya yang orang Bukit Tinggi tadi. Ditakdirkan Allah, Syarif Hussein salah membaca ayat, tersilap dia salah baca ayat. Diluruskan oleh anak muda dari Bukit Tinggi tadi. Diluruskannya ayat, selesai salam, terkagum dia. Siapa mau ang gitu? Ini orang, ini orang tidak mungkin lah bahasa Jawa kan? Mas muka kata, siapa mau? Disabitnya lah nama Bukit Tinggi. Nama ambo Ahmad Khatib. Itulah dia Imam Ahmad Khatib Al-Minkabawi. Itulah orang Indonesia yang menjadi imam Masjidil Haram sekaligus mufti mazhab Syafi'i. Ini punya murid dari Jombang. Muridnya dari Jombang itulah dia Syekh Muhammad Hashim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Satu lagi muridnya dari Medan, namanya Syekh Hasan Maksum. Itulah murid-muridnya yang mendirikan Al-Jam'iyatul Wasliyah. Muridnya dari Bukit Tinggi. Itulah dia Syekh Sulaiman Ar-Rasuli Inyak Canduang. Inyak Canduang, Inyak Jaho, Syekh Abbas Padang Laweh. Ini para ulama yang imam masjid. Ini karena tadi judulnya adalah Imam Masjidil Haram. Artinya apa? Apakah orang Nusantara bisa jadi imam Masjidil Haram? Bisa, sudah pernah terbukti. Meninggal tahun 1916. Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi meninggal tahun 1916. Sedangkan revolusi King Saud, Saudi Arabia berdiri tahun 1924. Jadi kalau ada orang yang meragukan, mana mungkin bisa di Masjidil Haram jadi imam? Masjidil Haram kan dipegang oleh King Saud. King Saud itu baru berdiri 1924. Syekh Ahmad Khatib jadi imam meninggal 1916. Bodoh. Ustaz Somad nih kalau ngomong kenapa kasar? Bukan kasar. Dia lebih ngajak kasar duluan. Masa dibilangnya tak betul Syekh Ahmad Khatib Minangkabau jadi imam Masjidil Haram? Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi mengajar di Masjidil Haram, dan dia ada satu tiang khusus. Zaman dulu kalau mengaji sama Syekh ini tiang iko, mengaji sama Syekh ini tiang iko. Di tiang dialah yang paling ramai majlisnya. Di mana bisa saya baca biografi Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi ini? Judul kitabnya A'lam Makkiyin. Download di internet. Tulis A'lam Makkiyin. Tokoh-tokoh Makkah dari sejak zaman dulu sampai sekarang. A'lam Makkiyin. Download PDF. Sebentar ya. Tulis Alif, Ain, Lam, Mim, Nun. Yang tak bisa tulis Arab, handphonenya berarti belum masuk Islam. A'lam Makkiyin. Ini judul kitabnya. A'lam Makkiyin. Udah PDF, download. A'lam Makkiyin minal qarni tasi ilal qarni rabi' asyar hijri. Download gratis. Nanti buka di situ dalam biografi Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi. Nama penulisnya Syekh Abdullah bin Abdurrahman bin Abdurrahim Al-Muallimi, orang Arab, pakai bahasa Arab. A'lam Makkiyin. Panjang biografi beliau, nasabnya, anak-anaknya, keturunannya, belajarnya, hafalannya. Majlis yang paling ramai di Masjidil Haram adalah majlis Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi. Suatu ketika kita kan kalau ramai majlis ini ada perasaan kita majlis ini hebat. Suatu ketika bermimpilah Syekh Ahmad Khatib berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia bertanya ke Nabi, "Ya Rasulullah, ya. Ya Rasulullah, ya. Majlis di Masjidil Haram ini majlis mana yang paling hebat?"
kata Nabi, majelis yang paling hebat ada di tiang anu, tiang anu, tiang anu. Coba cari situ. Hebatnya Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi. Dicarinya tiang itu. Dicarinya tiang itu, dicarinya seorang syekh, muridnya dia. Terkejut Syekh Ahmad Khatib. Kenapa murid yang satu nih kata Nabi majelisnya lebih mulia? Ditanyanya tuan syekh ini. Anta syekh, engkau mengajar di sini? Iya. Muridmu cuma satu, ya. Malam tadi yang bawa mimpi basuh Nabi. Kata Nabi, yang paling mulia majelis ini. Apa yang kau ajarkan? Kata syekh ini, saya mengajarkan anak ini menghafal Quran. Setelah anak ini khatam, baru saya terima murid baru. Itu menunjukkan majelis khatam Quran lebih mulia. Jadi kalau ada adik-adik yang fokus mengajar khatam Quran, jangan sangka majelis yang ramai itu lebih mulia. Majelis Ustadz Abdul Somad, majelis Instagram 7,8 juta, majelis YouTube sekarang ditonton 300 juta. Belum tentu, saya ngasih tahu tuh bagi yang belum subscribe supaya segera. Belum tentu lebih mulia dalam pandangan Allah. Khairukum, orang yang paling mulia, man ta'allamal Quran, orang yang mengajarkan Quran, wa 'allamahu, belajar Quran dan mengajarkan Al-Quran. Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi. Tidak mustahil orang Nusantara bisa menjadi imam masjid. Apa boleh saya berbuka di masjid? Tengok jamnya. Kalau udah sampai pula jam 6.23, 6.23 berbuka lah. Apa pula? Soalnya sekarang azan ini udah membuka. Cepat betul. Sekarang ini semua azan ini bunyi azan maghrib. Zuhur pun bunyi azan maghrib. Berbuka di Ansipas tanya, kenapa kau buka? Kata Ustaz Somad, boleh berbuka di masjid. Tengok dulu jamnya. Sedangkan saya masih punya suami dan anak. Kenapa tak berbuka di rumah? Istri tak boleh keluar rumah. Selangkah keluar rumah kalau tak diizinkan suami, maka dia masuk neraka. Tapi suami saya melarang saya ke masjid, Pak Ustaz. Suami kau Islam? Tidak. Berarti kau berzina selama ini. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada suami kalau menyebabkan melawan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kau masjid, jangan kau pakai jilbab. Aku tak suka nengok bini bertudung macam nenek-nenek. Aku mau kau buka jilbab kau. Rambut buat macam sarang tawon, cat 3 warna merah, kuning, kelabu. Tidak wajib taat kepada laki Fir'aun, hantu begu ganjang macam ini. Maka nikahkanlah anak, kata Nabi, idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu. Kalau kau mau menikahkan anak, tengok sifat laki itu 2. Yang pertama, din, agamanya bagus. Yang kedua, wa khuluquhu, akhlaknya bagus. Karena banyak orang sekarang akhlaknya bagus, sopan, santun, bercakap pelan. Tinggal di mana? Jalan Sudirman. Itu bukan sopan, mau mati. Tapi tak sembahyang. Ada pula sebaliknya, orangnya sembahyang tak tinggal, tapi kasar. Macam Ustaz Somad nih lah, aku tak kasar. Ini bukan kasar, ini namanya tegas. Saya bisa ceramah nih slow-slow, bisa. Jamaah sekalian, inilah kita raih keberkahan. Saya bukan tak bisa, aku slow-slow nih. Suami itu 2. Laki saya ini Pak Ustadz, ini masih misteri nih. Tapi kalau dia suaminya sudah makan bagus, anak-anaknya diizinkan suaminya, bang, aku ingin betul lah berbuka di masjid itu. Kenapa? Ada bubur menu waktu aku masih kecil dulu. Namanya bubur pedas. Di Medan, Masjid Raya, sampai sekarang ada tradisi makan bubur pedas sampai sekarang. Pas saya makan, rupanya tak pedas, namanya aja. Orang tuh nakut-nakuti biar awak jangan ikut. Bagus tradisi. Diizinkan sama suaminya. Pergi aku ke sana ya bang, pergilah. Bagus. Bang, aku mau pengajian ke masjid. Sore-sore ada pengajian di masjid kita, Masjid Raya.
aku ke sana, anak abang mandikan, pel lantai, bersihkan semua. Iya deh. Kalau ada laki model macam ini, itu insya Allah tak kena azab kubur. Pas mau diazab, kata malaikat, yang ini tak usah, udah azab kali udah. Sebagian ada yang ketawa, sebagian ada yang termenung. Sama macam aku nasibnya. Apa hukum puasa atlet bela diri yang bertanding saat puasa? Muhammad Ali bertinju saat puasa, menang. Muhammad Ali, cari Muhammad Ali bertinju sedang puasa, menang. Ini udahlah tak puasa, kalah pula. Apa itu? Pasukan perang Badar melawan kafir musyrik kapan? 17 Ramadan. Tak ada ikhtilaf antar ulama. Yaumal Furqan, yaumal taqal jam'an. Pasukan Mesir mengusir tentara Israel tanggal berapa? Asyir min Ramadan. Diabadikan nama kota di Mesir. 10 Ramadan. Menang. Melawan Israel. Menang. Melawan musyrik. Menang. Indonesia kapan merdeka? 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Betul. Tapi 17 Agustus bertepatan dengan 9 Ramadan. Yang berteriak, yang mengerek bendera, yang menyanyikan Indonesia Raya, orang yang sedang berpuasa. Orang yang berpuasa itu tak takut mati, menggelegar suaranya, serang Belanda. Orang kenyang mana bisa teriak? Serang Belanda. Mereka ini yang berjuang. Jadi atlet-atlet bela diri, judo, aikido, silat, taekwondo, saat berpuasa. Tidak ada alasan untuk membatalkan puasa. Justru dengan berpuasa itu berdatangan pertolongan malaikat-malaikat. Malaikat maut pun datang. Mencabut nyawa lawan kau itu. Apakah tak batal karena berkelahi Pak Ustaz? Atau usah ikut? Ini kan olahraga. Nanti pas mau mukul, tak jadilah. Ini kan olahraga. Ini banyak orang salah paham dia tuh. Kau pikir kalau udah mengaji, udah pengajian tak boleh ikut balap motor. Pas balap motor, pas mau didulukan, silakan. Ini olahraga, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini kan sportivitas, di situ ada nilai. Kalau mukulnya begini, bukan mau membunuh orang. Ini namanya olahraga, mengolahraga. Raga nih, fisik kita nih diolah dia. Ini banyak juga sekarang TO, tukang olah. Bukan olahraga. Ini olahraga namanya, bersilat. Silat itu olahraga. Di kampung saya, tempat saya lahir, hari 1 Syawal hari raya, 8 Syawal hari raya pencak silat. Karena onyang kami dulu dikumpulkan ya semua pesilat-pesilat itu untuk nyambung silaturahim, bersilat, tapi bukan saling membunuh. Sekarang diabadikan sebagai wisata olahraga oleh dinas apa yang bagian olahraga? Dispora menjadikan itu sebagai. Kami setiap seminggu raya balik ke kampung menengok pesilat bertarung. Itu bagian dari olahraga. Kalau anak-anak kita tak diajari bersilat, tak diantah, cemana dunia ini akan datang? Berperang dia, cemana? Pakai pistol tak pandai. Saya semua saya pakai, panah saya pakai, pistol saya pakai. Ini pandai pistol air aja, itu pun macet-macet. Bagaimana hukumnya ketika ingin sholat berjamaah, ada pekerjaan yang tak bisa ditinggalkan? Apa pekerjaannya? Pekerjaan apa yang tak bisa ditinggalkan? Mau ke toilet Pak Ustaz? Kencing dulu. Tidak boleh sholat dalam keadaan menahan air besar, air kecil. Daripada karpet itu busuk. Ajak ketua masjid mengurusnya. Selesaikan dulu semua urusan. Setelah itu barulah pekerjaan Pak Ustaz. Hayya 'alas shalah. Kau tak ke masjid? Waktunya panjang. Tapi kalau atasannya yang manggil, siap. Kau hamba Allah apa hamba atasan? Yang mengasih makan kau siapa?
Ini perlu tauhid, jangan sampai rusak tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini banyak orang bukan main. Allahu Akbar. Salat asar jam 6. Kata malaikat, kau serius nih? Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Gombal. Sebatas mana tanggung jawab saya sebagai ibu sambung? Apa batasan saya anak-anak sambung? Apakah punya hak dalam sebagai ibu sambung? Apakah saya punya hak dalam rumah suami saya, Pak Ustadz? Ibu menikah, lalu kemudian ada rumah, maka ibu tinggal di rumah bersama suami itu. Suami tak boleh mengeluarkan istri sampai dia melakukan nusyuz, durhaka, berselingkuh, na'udzubillah, melakukan perbuatan maksiat. Tak boleh suami mengusir istrinya. Maka dia punya hak di situ. Menikah ibu dengan bapak, begitu selesai akad nikah, mati. Maka ibu mendapat 1/4 harta bapak kalau tak ada anak. Berapa harta bapak tuh? 1 miliar. Ibu dapat 250 juta. Banyak juga jatah kami ini Pak Ustaz. Ya, udah aku kasih tahu sekarang. Jaga-jagalah bapak tuh. Kalau ada anak, ibu mendapat 1/8, 125 juta. Itu kalau pakai hukum fikih. Tapi hak ibu sekarang dibantu diperjuangkan oleh KHI, kompilasi hukum Islam. Sebelum jatah itu dikeluarkan, dibagi 2 dulu. Dibagi 2 dulu pencarian bersama sejak nikah sampai meninggal. Apa nama hartanya? Gono gini. Apa artinya? Kau begono, aku begini. Begitulah hebatnya Islam membagi jatah ibu. Jadi ibu jangan merasa menumpang di rumah itu. Rumah itu milik ibu. Kalau bapak itu meninggal, ibu ada jatah. Dijual, dibagi. Harta warisan namanya. Dalam Islam perempuan tidak diwarisi. Sebelum Islam datang, perempuan diwarisi. Diwarisi kepada anak. Zaman dulu orang Arab, kafir musyrik jahiliyah itu istrinya banyak sekali. Namanya poligami unlimited edition. Umur 70 laki-laki menikah dengan istri terakhir umur 17. Maka istri yang terakhir itu diwariskan kepada anak pertama dari istri pertama. Begitu dulu hukum jahiliyah. Begitu Islam datang, anak tak boleh menikahi istri bapaknya. Karena istri bapaknya dianggap sebagai emaknya, mahram mu'abbad sampai hari kiamat. Haram dia menikahi emak tirinya. Dan kemudian perempuan tak boleh diwarisi, malah dia mendapatkan harta warisan. Jadi yang mengangkat harkat martabat perempuan pertama di dunia adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Ibu banyak-banyak berselawat untuk berterima kasih kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan anak saya ini Pak Ustadz? Ibu dengan anak ibu itu tak batal air wudhu menurut mazhab Syafi'i. Ibu dengan anak ibu ini sampai mati tak bisa menikah. Mati bapaknya itu, suami ibu. Tak bisa ibu menikah sama dia sampai hari kiamat. Walaupun mungkin sebaya. Walaupun mungkin bisa aja sebaya umurnya dengan anak. Tak boleh. Begitulah Islam. Kenapa? Karena ibu adalah emaknya. Walaupun bukan emak biologisnya, tapi diakui dalam Islam sampai hari kiamat. Kalau dia berbakti kepada ibu, macam berbakti kepada emaknya. Kalau ibu sayang kepada dia, maka ibu dapat pahala membesarkan anak-anak orang yang baik, orang yang soleh. Maka jaga, sambung silaturahim. Kalian mungkin tak disatukan dalam nasab, tapi disatukan dalam ikatan pernikahan dengan bapaknya. Itu ajaran Islam yang tak ada dalam ajaran lain. Pada bulan Ramadan, bagaimana orang yang kerja untuk menafkahi keluarga, tapi meninggalkan puasanya karena pekerjaan yang diembannya sangat melelahkan. Bagaimana pekerjaannya itu Ustaz? Apakah boleh atau tidak? Sebentar ya, ini agak serius sedikit. Nanti kalau saya jawab asal-asalan, alah ngarang deh itu. Ini udah saya tuliskan satu makalah. Udah saya presentasikan di IKMI, di MDI, Majelis Dakwah Islamiyah. Saya kirimkan ke Ustadz Asrori. Nah, ini dia. Saya kalau ngasih pembekalan harus ada bahannya. Hilang pula bahan tadi.
Bentar ya. Ini saya bacakan. Sahibus san'ati syaqati alladhi yahtaju hirfatuhu li tahsili nafaqatihi wa nafaqati iyalihi. Orang yang pekerjaannya berat, tapi dia mesti juga bekerja untuk memenuhi kebutuhannya dan kebutuhan keluarganya. Yajibu alaihi an yusri' fi siyam. Dia wajib pagi-pagi itu makan sahur dan berniat puasa. Jadi tak boleh dia lost tak berpuasa. Pagi itu dia makan sahur. Istrinya menyiapkan makan sahur. Dia tetap nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhan hadis sanati lillahi ta'ala. Summa yusri' fi amalihi wa takassubihi. Setelah itu dia tetap bekerja. Fa idza lahiqathu masyaqqatun shadidatun ghairu mu'tadatin. Ketika siang hari tiba-tiba dia mengalami kesulitan, tamna'uhu min itmami shaumihi, tak bisa dia menyempurnakan puasanya, jazalahul fitru, barulah dia boleh berpuasa siang itu. Diteleponnya bininya. Dek, ampaknya abang udah mau mati nih. Bukalah bang, buka. Buka deh. Nanti kembali tak usah kau masak ya. Setiap hari begitu. Mungkin hari itu aja, besok dia. Jadi bukan asal-asalan. Tak usahlah kau masak sahur. Aku kerjaku berat ini nampaknya di siang nanti udah mau mati nih. Bukan mau mati, belum mati lagi. Ini Ustaz ambil dari mana ini? Nama kitabnya Al-Fatawa Al-Hindiyah juz 1 208. Lihat juga Hasyiah Ibni Abidin juz 2 420. Wa yulzimuhu qada'uhu, dan puasa yang ditinggalkannya itu wajib dia qada' fi mustaqbali ayyamihi, di masa akan datang, hina yatayassaru lahul qada', ketika dia sudah bisa mengqada'nya. Jadi kesimpulannya, bagi saudara-saudara saya yang pekerjaannya berat, menggali tanah ke dalam tambang batu bara, atau pekerjaannya membawa bis truk yang berat panas, maka dia tetap makan sahur, berniat puasa, sampai di tengah hari tak sanggup lagi, barulah dia membatalkan puasanya, dan dia wajib mengqada'nya di luar Ramadan. Jelas jawabannya? Jelas. Kalau tak juga jelas, memang bawaan belum sarapan lah itu. Habis Ustaz Anam? Habis Ustaz. Ala hazihin niyah, untuk niat yang baik. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua diberikan keluarga sakinah mawaddah warahmah, rezekinya barokah, anak-anaknya soleh dan solihah, diberikan Allah Subhanahu wa taala istiqomah dunia akhirat, matinya husnul khatimah, masuk surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala hazihin niyah, untuk niat yang baik ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Ya Rabbi